Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wayu Cahyono, NIM 18050623014 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Pada kali ini kita akan melakukan manajemen remote access. Nah, pada manajemen remote access ini kita akan mengetahui tipe-tipe remote access, mengimplementasikan protokol remote dengan Telnet, SSH, dan RDP. Dalam percobaan kini kita akan mengemulasikan dan mensimulasikan seperti gambar seperti berikut, yaitu ada Windows 7, router, dan Ubuntu yang akan kita akses dari Windows XP. Sebelumnya kita akan membuat desain jaringannya terlebih dahulu di KNS3. Kita akan menambahkan PC client, Windows 7, router, dan Ubuntu. Kemudian kita juga menambahkan switch untuk menyambungkan semuanya. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah rapi, kita akan menyambungkannya menggunakan kabel. Kita akan mengubah namanya menjadi PC client, sementara yang lainnya akan tetap seperti itu. Kemudian kita start. Kita tunggu beberapa saat karena proses ini memakan cukup banyak waktu. Nah, semuanya sudah tersambung. Kita akan men-setting beberapa hal terlebih dahulu. Nah, pada Windows kita akan men-setting IP-nya terlebih dahulu. Kita ke Windows 7 dulu karena Windows XP-nya masih loading. Kita akan men-setting IP untuk Windows 7-nya. Kita buka LAN-nya, properties, dan ke IP 4. Nah, seperti gambar berikut, kita akan memberikan IP 192.168.1.1 kepada server dan 192.168.1.4 kepada klien. Kita akan tambahkan ke kliennya 192.168.1.4. Kita setting juga di Windows 7 nya 192.168.1.1.
Nah, kita sudah selesai men-setting IP, akan ada icon seperti di bawah tersebut. Kita akan mencoba untuk ping Windows 7. Dan berhasil di ping, memberikan balasan, berarti kita sudah bisa mulai untuk membuat koneksi ke Windows 7. Tapi sebelum itu kita akan membuat user dulu untuk remote-nya. Kita buka local user, kita tambahkan user baru, kita beri nama remote, kita beri password karena di Windows 7 harus memakai password. Untuk opsional yang di samping itu bisa kalian sesuaikan masing-masing. Sudah, kita akan membuka user tersebut, kita ubah membernya, kita tambahkan admin, kemudian kan kita tambahkan satu lagi, yaitu remote desktop user, agar bisa diakses oleh remote user. Kita tambahkan, kemudian kita akan buka sistemnya di control panel. Kita membuka remote setting. Di sini ada beberapa pilihan, ada don't allow remote connection, dan ada beberapa allow pilihan. Kita akan menggunakan yang tengah. Kita apply. Nah, sekarang Windows 7 sudah bisa digunakan untuk remote. Kita akan meremote dengan RDP atau remote desktop connection. Kita masukkan IP-nya. Nah, kita sudah masuk ke PC tersebut. Kita masuk menggunakan user remote. Ada peringatan, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke Windows 7-nya. Kalian bisa melihat bahwa Windows 7 sudah berada di komputer klien. Sini kita bisa melakukan berbagai hal, dan bisa kita lihat di Windows 7-nya. Di sini terlogout. Kita juga bisa mengakses file-filenya yang ada di Windows 7. Kemudian jika kita masuk kembali dari Windows 7, maka yang di PC klien akan otomatis terlogout.
Ya, kita lihat ada peringatan seperti ini, remote desktop disconnect, karena sudah diambil alih oleh PC di Windows 7 tersebut. Begitulah menggunakan RDP atau remote desktop connection pada Windows. Selanjutnya kita akan meremote router Mikrotik dengan telnet dan SSH. Kita setting routernya terlebih dahulu. Kita tambahkan IP address di routernya agar bisa diakses. Kemudian kita akan mengakses menggunakan PuTTY. Kita akan masukkan IP dari router tersebut. Secara default, telnet berada di port 23 dan SSH di port 22. Kita akan menggunakan SSH terlebih dahulu. Ada peringatan seperti berikut. Kita coba untuk login. Nah, kita sudah berada di router menggunakan SSH. Kita akan coba untuk menggunakan telnet. Telnet berada di port 23. Maaf, ternyata salah memilih koneksinya. Kita ulangi lagi. Sekarang akan menggunakan telnet. Nah, kita sudah terhubung ke router. Jadi beda telnet dan SSH adalah kita mengakses suatu jaringan, tetapi untuk telnet tidak dienkripsi. Sedangkan ketika menggunakan SSH, akses kita akan dienkripsi sehingga lebih aman. Setelah remote router, kita akan mencoba untuk remote Ubuntu. Sebelumnya kita setting IP untuk Ubuntu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan user Eka Wahyu. Kita sudah bisa masuk. Kita akan men-setting IP-nya seperti setting yang ada di modul. Kita cek terlebih dahulu. Belum ada IP-nya, masih menggunakan IP default. Kita akan menambahkan IP-nya terlebih dahulu. Di sini Ubuntu saya menggunakan ENP 0S3, jadi kita akan menggunakan interface tersebut untuk menambahkan IP-nya.
Jangan lupa untuk menambahkan netmasknya atau /24. Ternyata kita perlu login menggunakan super user terlebih dahulu. Karena jika menggunakan user biasa atau akses biasa tidak diperbolehkan untuk mengganti IP. Jadi kita ulangi lagi. Kita klik enter. Kita abaikan peringatan itu. Kita akan mengecek IP-nya. Nah, IP-nya sudah sesuai apa yang kita inginkan. Kita akan mencoba ping Ubuntu terlebih dahulu. Mendapatkan balasan, jadi kita bisa menyambung ke Ubuntu tersebut. Kita akan masuk melalui IP tersebut melalui putih 192.168.1.3 port SSH. Peringatan tersebut kita coba menggunakan user saya tadi, Eka Wahyu. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita berhasil meremote Ubuntu di Ubuntu ini. Kita bisa melakukan apa saja yang kita mau karena sudah login. Dan di sini Ubuntu yang di PC utamanya tidak terlogout, beda dengan di Windows ketika menggunakan RDP, maka yang ada di PC utamanya akan terlogout. Kita akan coba sudo su. Kita akan tes untuk melakukan mengecek status SSH dan bisa. Begitulah percobaan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.